Pemirsa, kasus kekerasan terhadap bocah SD di Padang Lawas, Sumatera Utara akhirnya menemukan titik terang. Polres Padang Lawas telah menetapkan 3 orang sebagai tersangka pelaku kekerasan atau persekusi. Ketiga orang tersebut masing-masing adalah Sulaiman Nasution, Idris Nasution, dan Amris Martogu Nasution. Dalam rilis Humas Polres Padang Lawas menerangkan bahwa kejadian kekerasan yang terjadi pada RRH, bocah yang masih berusia 10 tahun tersebut terjadi pada 26 Juni 2025 lalu. Orang tua korban diberitahu bahwa anaknya RH kedapatan mencuri uang di toko milik Marito. Mendapat kabar tersebut, ayah korban langsung mendatangi lokasi dan menemukan anaknya dalam keadaan tangan dan kaki terikat dan menjadi tontonan warga. Ketiga pelaku diduga telah melakukan kekerasan dengan cara memukul, menendang, dan menyundutkan bara rokok ke tubuh korban. Akibatnya korban yang duduk di kelas 5 SD itu kini mengalami luka bakar dan trauma. Pemirsa, seorang bocah perempuan berinisial RH berusia 10 tahun di Kabupaten Padang Lawas, Sumatera Utara dianiaya oleh 3 orang karena dituduh mencuri jajanan dan sejumlah uang. Korban yang merupakan siswi kelas 4 SD itu diikat dan disundut rokok. Dan perlakuan kejam pelaku itu sempat viral di media sosial dan mendapat perhatian luas dari masyarakat. Lalu bagaimanakah kronologi kejadian kasus ini? Kita lihat ke grafis berikutnya, pemirsa. Peristiwa ini berawal pada 26 Juni sekitar pukul 3 dini hari. Artinya peristiwa ini sudah terjadi hampir 2 bulan yang lalu. Nah, korban RH yang tinggal bersama dengan ayah dan juga neneknya ini tidak jauh dari lokasi warung tersebut. Nah, pada pukul 3 pagi korban ini pergi ke warung milik D dan dituduh mengambil sejumlah jajanan dari warung yang buka 24 jam itu. Dan saat itu dijaga oleh pelaku D. Nah, namun saat korban diduga mengambil jajanan tersebut, pemilik warung D ini tengah tertidur. Nah, tidak lama kemudian D ini memergoki korban tengah mengambil sejumlah makanan. Dan aksi korban ini dinyatakan terekam oleh kamera CCTV yang ada di warung tersebut. Nah, korban ini merupakan bocah yang masih berusia 10 tahun, pemirsa, bocah perempuan yang saat ini duduk di bangku kelas 4 SD. Kita ke grafis berikutnya. Kemudian setelah memergoki korban yang dituduh mencuri makanan ataupun juga sejumlah uang, pelaku D dan juga A ini disebut langsung mengikat tangan dan juga kaki korban. Nah, sadisnya korban diikat itu berjam-jam sejak dini hari dan menjadi tontonan warga sekitar. Nah, kemudian pada pagi harinya itu pelaku L atau Sulaiman ini pun datang ke warung tersebut kemudian dengan tega menyundut korban menggunakan bara rokok. Nah, korban RH ini mengaku kemudian dipukul, disepak hingga diinjak. Sungguh sadis, pemirsa, perbuatan dari para pelaku ini. Dan setelah korban itu diikat, tangannya pun membengkak, membiru dan lebam dekat area pipi. Dan korban RH ini sudah dilakukan visum lengkap sebagai bukti laporan ke pihak kepolisian. Kita ke grafis berikutnya, di mana peristiwa ini berlanjut bukan hanya di warung itu saja, siksaan itu terjadi kepada korban. Ayah korban pun diminta untuk membayar ganti rugi. Nah, jadi setelah dari warung milik pelaku, korban dibawa ke rumah kepala desa setempat dengan kondisi masih terikat, tangan dan juga kaki masih terikat. Nah, korban RH ini harus berjalan sambil melompat karena masih terikat kaki dan tangannya. Nah, kemudian paman korban saat itu yang meminta ikatan itu untuk dilepas malah dipukul oleh salah satu pelaku yaitu LN atau alias Sulaiman ini. Nah, saat di rumah kepala desa kemudian untuk dilakukan upaya mediasi, pihak pelaku itu meminta ganti rugi, pemirsa, sebanyak 15 juta rupiah kepada ayah korban. Nah, uang tersebut ini harus dibayarkan dalam kurun waktu 2 bulan. Nah, ancaman ini dilontarkan bahwa jika ayah korban tidak menandatangani surat pernyataan itu, maka ikatan di tubuh anaknya tidak akan dilepas. Nah, alhasil ayah korban pun memutuskan untuk menandatangani pernyataan itu meski kebingungan untuk membayar uang tersebut.
Nah, pada akhirnya orang tua korban memutuskan untuk melaporkan peristiwa itu ke Polres Palas. Dan ia menyebut pihak kepolisian sudah sempat mempertemukan dirinya dengan para pelaku, namun saat itu tidak ada kesepakatan dari pertemuan tersebut. Nah, sementara itu penanganan kasus ini terkesan lamban sekali pemirsa, karena laporan ke pihak kepolisian itu sudah hampir 2 bulan yang lalu. Karena kejadiannya pada 26 Juni, namun pelaku belum juga ditahan. Nah, puluhan mahasiswa pun juga sempat berunjuk rasa di depan Mapolres Padang Lawas, Sumatera Utara pada 12 Agustus kemarin agar polisi itu bisa segera menahan pelaku. Dan akhirnya pada hari yang sama, tepatnya pada Selasa sore, akhirnya polisi menahan ketiga pelaku tersebut. Kita ke grafis berikutnya, di mana ketiga pelaku ini ditangkap polisi dan menurut penyidik Polres Palas bahwa setelah melakukan pemeriksaan saksi dan juga terlapor serta menggelar perkara, Satreskrim Polres Palas ini menetapkan LN alias Suleman dan juga beserta 2 anaknya ini sebagai tersangka penganiayaan terhadap anak di bawah umur. Nah, ketiga tersangka yaitu Sulaiman Nasution sebagai ayah pelaku dan juga 2 anaknya yaitu Muhammad Idris dan juga Amris Martogu kini ditahan di rutan Polres Padang Lawas. Nah, polisi terus mendalami pemirsa kasus ini agar pelaku itu bisa mendapatkan hukuman yang setimpal. Nah, tentunya kasus ini menambah daftar panjang laporan kekerasan terhadap anak di wilayah Sumatera Utara. Semoga kejadian penganiayaan seperti ini merupakan yang terakhir dan menjadi edukasi bagi masyarakat. Dan karena anak seharusnya dilindungi dan publik juga berharap proses hukum berlangsung transparan dan memberikan keadilan bagi korban. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.